Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Oke, baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dede Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi saya, menjelaskan materi yang saya dapatkan tentang media digital dalam pembelajaran daring. Oke, sebelum itu kita harus mengerti dulu pengertian daring. Melihat dari Kamus KBBI Kemendikbud, daring adalah akronim dalam jaringan atau kepanjangannya dari dalam jaringan. Terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Mengutip dari berbagai sumber, guru, dosen, siswa, dan mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, termasuk pada saat pemberian tugas dan pengumpulannya tentunya. Lansir dari Vimela, dengan kata lain, pembelajaran daring ialah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System (LMS), seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel, optik broadband, satelit, dan sistem gelombang mikro. Itu menurut Flau 2008. Oke, ketika kita melakukan atau memilih metode pembelajaran digital, kita harus tahu syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi pemilihan metode pembelajaran atau media pembelajaran digital itu harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dia ingin seperti apa? Konsepnya harus kayak gimana? Aplikasinya apa yang harus dipakai? Seperti itu. Yang kedua ada karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, sama. Dia mau hanya mengirimkan tulisan saja, atau menyertakan gambar-gambar, atau memberikan sebuah video. Itu juga salah satu syarat untuk memilih media pembelajaran digital. Yang ketiga, ada mampu mendukung isi dan bahan ajar. Yang keempat, ada medianya mudah diperoleh. Jangan sampai media ini sulit untuk diperoleh, baik untuk pemberi materi atau penerima materi nantinya. Ya. Yang kelima, ada kemudahan dalam pengaksesan. Sama, ini berkaitan dengan media yang mudahnya diperoleh. Yang keenam, penggunaan tidak memakan waktu yang lama karena penggunaan media pembelajaran digital ini membutuhkan alat bantu. Ya. Jadi kalau seandainya memakan waktu lama, pasti akan menguras biaya, juga pemahaman dan mungkin juga kejenuhan. Ya, semakin lama dia di depan komputer atau di depan smartphone-nya, jika dalam pelajaran itu pasti akan semakin jenuh anak-anak itu. Oke, yang ketujuh ada kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Ya, jadi disesuaikan dengan, kita harus melihat bagaimana cara siswa itu berpikir, bagaimana dan media apa nih kira-kira yang tepat untuk siswa yang seperti ini. Seperti itu. Terus yang nomor 8 ada sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Nah, letak Indonesia ini kan luar biasa, geografisnya luar biasa, banyak sekali pegunungan yang tinggi, dan dan penggunaan internet juga belum menyeluruh. Bahkan ada yang harus sampai naik-naik pohon untuk mendapatkan sinyal. Hal itu juga harus dipertimbangkan untuk memilih media belajar digital. Ya, yang kesembilan, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Nah, hal ini juga tidak boleh dilewatkan karena jika terlalu memberatkan para pengajar, yang ada nanti para pengajarnya tidak akan produktif. Ya, ketika para pengajar tidak produktif, hasil belajarnya juga kurang maksimal. Terus juga materi yang diberikan juga kurang sampai kepada kepada anak-anak didiknya. Tuh, jadi
hal ini juga harus sangat-sangat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan para pengajar. Jangan sampai stres, jangan sampai dibuat wah beban lagi. Tugas udah banyak terus ditambah harus membuat media digital setiap hari. Wah, itu akan membuat tingkat stresnya bertambah. Yang ke-10 ada efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Ya, harus efektif ya dalam memilih media dalam pembelajaran jarak jauh ini karena banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis media digital. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan YouTube merupakan jenis-jenis media baru dalam digital yang termasuk dalam kategori online media. Ya, jenis-jenis media digital baru ini memungkinkan orang biasa berbicara, berpartisipasi dengan berbagai cara dan menciptakan jejaring secara online. Ya. Selain itu, masih ada jenis new media digital lainnya seperti komputer atau notebook, digital versatile disk, video compact disc, portable media player, smartphone, media atau video game atau virtual reality. Seperti itu. Oke, dalam pembelajaran daring dewasa ini kita banyak mengenal metode-metode yang lain. Di sini saya akan contohkan metode atau media pembelajaran digital daring yang sering kita pakai. Biasanya yang pertama adalah YouTube. Nah, YouTube ini sangat sering digunakan dengan cara dosen atau guru kita itu membuat video pembelajaran yang akan diajarkan atau mencarinya di link YouTube. Kemudian dia mengcopy link YouTube tersebut dan di-share ke teman-teman untuk dilihat, ditonton penjelasan-penjelasan yang sudah dibuatnya. Yang kedua ada Google Meet. Nah, Google Meet dengan Zoom ini sebenarnya media yang awalnya jarang dikenal untuk para pelajar, siswa, terutama ya siswa-siswa, terus mahasiswa itu jarang. Karena apa? Karena yang pertama pasti memakan kuota banyak. Yang kedua karena kita sudah ada sebelum pandemi ini kita sudah bertemu secara langsung, jadi untuk pertemuan secara digital itu sepertinya tidak perlu. Itu hanya setelah pandemi ini akhirnya Google Meet dengan Zoom bisa dinaikkan pamornya, ya seperti itu. Selanjutnya ada Google Classroom dan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini biasanya lewat grup WhatsApp yang biasa seperti kita mahasiswa Setai Bina Madani, banyak dari dosen-dosen kita yang menggunakan grup WhatsApp untuk menyampaikan materinya, presentasinya. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir adalah Zoom. Ya, seperti itu. Oke, setiap media pasti mempunyai manfaat. Nah, media digital ini banyak manfaatnya, ya. Yaitu yang pertama ada mempermudah guru dalam menyampaikan materi, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, membantu peserta didik bekerja melalui konsep yang sulit, tidak terbatas atas waktu, tersedianya akses informasi yang sangat luas, proses belajar menjadi lebih menarik. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.